warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Irin Putri Diansyah dengan NIM 25101020008 akan membahas tentang berita yang lagi hangat baru-baru ini di dunia perekonomian, yaitu tentang pemerintahan Amerika Serikat yang mengalami shutdown terpanjang kedua dalam sejarah dalam tahun 2025. Kita juga akan membahas tentang bagaimana krisis utang dan kebuntuan politik dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menawarkan alternatif pengelolaan uang negara yang lebih berkeadilan. Shutdown pemerintahan Amerika Serikat dimulai pada 1 Oktober 2025 akibat kebuntuan di Kongres antara Partai Republik dengan Demokrat dalam menyepakati anggaran negara. Perdebatan utama terjadi pada pendanaan layanan kesehatan, khususnya dalam program Affordable Care Act, yang menjadi pemicu gagalnya kesepakatan. Akibatnya, sebagian besar operasional pemerintahan dihentikan. Pemerintahan tidak bisa menjalankan fungsinya secara normal. Dan jutaan pegawai pemerintah mengalami ketidakpastian penghasilan. Dampak shutdown ini sangat luas, mulai dari terganggunya layanan publik, menurunnya produktivitas, hingga tekanan signifikan pada perekonomian Amerika Serikat. Ini bukan hanya masalah fiskal, tapi juga menunjukkan masalah dalam tata kelolaan politik yang membuat negara ini berada di ambang kebangkrutan karena beban utang yang membengkak. Kondisi ini sangat menarik jika kita hubungkan dengan sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan utang harus dilakukan secara adil dan sesuai kemampuan yang membayar. Serta hukum riba atau bunga dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Shutdown dan kebuntuan politik Amerika Serikat mencerminkan kegagalan dalam manajemen fiskal dan transparansi anggaran, sesuatu yang sangat ditekankan dalam ekonomi Islam melalui prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab sosial. Selain itu, ekonomi Islam menempatkan peran aktif pemerintahan sebagai penjaga kesejahteraan dan pengatur keadilan sosial. Dengan adanya shutdown, fungsi pemerintahan terhambat dan kesejahteraan banyak orang terdampak buruk. Ini bertolak belakang dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Ekonomi Islam juga mendorong penggunaan instrumen keuangan berbasis syariah yang bebas riba. Instrumen ini menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih stabil dan berkeadilan. Berbeda dengan utang konvensional yang membebani negara dengan bunga yang tinggi dan tekanan pembayaran. Situasi ini menjadi peringatan penting bahwa model ekonomi yang hanya menekankan kepemilikan individu dan pasar bebas tanpa kontrol yang bijak, seperti dalam kapitalisme yang dominan di Amerika Serikat, berpotensi menimbulkan krisis yang besar. Sistem yang tidak memprioritaskan keadilan sosial dan pemerataan akan menghadapi ketimpangan yang tajam, yang pada akhirnya merugikan seluruh masyarakat. Krisis shutdown dan utang di Amerika Serikat mengingatkan kita akan pentingnya reformasi dalam tata kelola ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam memberikan inspirasi bagaimana negara bisa mengelola uang dan sumber daya secara adil, transparan, dan berkelanjutan agar tidak terhindar. Ekonomi Islam memberikan inspirasi bagaimana negara bisa mengelola keuangan dan sumber daya secara adil, transparan, dan berkelanjutan agar terhindar dari resiko kebangkrutan dan menjaga stabilitas jangka panjang. Segitu aja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.